Halo para ladies, hari ini saya mau sharingkan sedikit topik yang cukup mungkin jarang ya dibicarakan gitu dalam konteks kekristenan. Nah, hari ini kita garis bawahi dulu ya, ini berbicara tentang bagaimana sebaiknya seorang wanita Kristen berpakaian ya. Jadi sebelumnya juga kalau saya melihat gitu ya, maksudnya dalam perjalanan saya gitu, di dalam membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ada banyak hal yang tidak Tuhan langsung ajarin begini-begini saat pertama sekali percaya dan terima Yesus. Tetapi sepanjang perjalanan terus belajar membangun hubungan persekutuan dengan Roh Kudus, Roh Kudus itu mengajari. Itu sebabnya waktu Yesus berkata, aku akan mengirimkan Roh Kudus, penolong bagimu. Dia yang akan memberitahukanmu seluruh kebenaran. Nah, selagi kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka saya percaya Roh Kudus akan membukakan mata rohani kita dari satu ke yang lain gitu. Karena kalau kita baca dalam firman Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 5 dikatakan, hendaklah kamu tidak bercacat, tidak bercela sampai datangnya Tuhan gitu, sampai pada kedatangannya Tuhan. Artinya Tuhan mengharapkan, expect us gitu ya, mengharapkan kita itu benar-benar hidup kudus. Jadi ada proses pengudusan dari setiap kehidupan kita ini, sehingga kita itu didapati tidak bercacat dan bercela. Tentunya semuanya itu pertolongan Roh Kudus, bukan karena kekuatan kita bisa hidup kudus, tidak. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus dan surrender atau penyerahan diri kepada Tuhan setiap hari gitu, dan kehausan kita untuk benar-benar Tuhan membersihkan kita dari segalanya gitu, sehingga kita siap menjadi mempelainya saat Tuhan Yesus datang. Nah, apa sih yang dikatakan firman Tuhan terkait cara berpakaian ini gitu? Apakah benar gitu ya, di firman Tuhan ada tertulis mengenai cara berpakaian seorang wanita? Karena saya secara pribadi dulu, sebelum saya benar-benar diyakinkan oleh Roh Kudus tentang kebenaran ini, ada satu pikiran dalam pikiran saya, saya kan mau menghadap raja di atas segala raja. Kenapa saya harus berpakaian cupu, harus mewah dong, harus cantik dong, harus tampil all out dong, begitu. Itu paradigma saya dulu gitu. Tetapi paradigma itu tidak lahir oleh karena saya benar-benar mencari tahu dari kebenaran firman Tuhan. Dan sayangnya paradigma itu bertahun-tahun saya pegang gitu ya. Karena semua orang, mungkin kalian yang menonton juga akan berpikir seperti itu gitu ya. Tetapi kita nggak kembali apa yang sesungguhnya disampaikan di dalam firman Tuhan ya. Jadi teman-teman boleh setuju atau tidak setuju, tetapi mari kita mencoba untuk melihat kembali dari perspektif firman Tuhan. Nah, kalau misalnya nanti sharing saya ini kurang kena di hati teman-teman ya, minta doa sama Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan mana yang benar. Saya percaya gitu, karena ini juga yang saya lakukan gitu. Setiap segala sesuatu hal yang baru yang saya dengarkan gitu ya, saya tidak langsung oke gitu. Saya duduk berdoa, saya tanya Tuhan, saya baca firman Tuhan, saya katakan sama Tuhan, ajari saya Tuhan, yang mana yang benar gitu. Jadi fokus kita adalah apa yang Tuhan katakan, dan firman-Nya itu dari dulu sampai sekarang tidak berubah ya. Jadi benar, Tuhan bilang begini, walau langit bergoncang, bumi bergoncang, berubah gitu, tetapi firman-Ku tidak akan pernah berubah. Dan Tuhan bilang begini juga, selagi langit dan bumi masih ada, tidak boleh satu iota pun dari firman-Ku yang ditiadakan. Jadi kembali kita kepada kebenaran firman Tuhan gitu. Kita jangan lihat
budaya-budaya sekitar kita. Kita jangan lihat, oh mungkin kita lihat, oh kakak rohani saya seperti ini, oh ibu pendeta saya seperti ini. Kemudian karena kita melihat itu, akhirnya kita oke-oke aja gitu. Sehingga kita tidak tanya Tuhan dan belajar dari kebenaran Tuhan. Ya, nanti saya akan tinggalkan di deskripsi untuk firman-firman Tuhan, nanti boleh dipelajari kembali. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Tuhan sebenarnya expect kita bukan hanya memuliakan dari hati saja, dari jiwa saja, tetapi dari tubuh kita. Makanya Tuhan bilang, katakan seperti ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu dan dengan segala kekuatanmu gitu. Artinya Tuhan mengharapkan bahwa kita mengasihi Dia all out gitu. Bahkan Dia katakan tadi, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, coba kita pikirkan, apakah kita dengan berpakaian jenis Allah, ya, maksudnya yang sekarang fashion tawarkan, apakah itu memuliakan Tuhan? Apakah itu berkenan di mata Tuhan? Kalau seandainya kita berada dengan Tuhan, gitu. Tuhan itu kan Immanuel, ya. Kalau misalnya secara fisik Tuhan Yesus ada, dan kita datang kepada Yesus dengan berpakaian seperti itu, apakah kira-kira kita nyaman? Apakah kira-kira Tuhan Yesus suka? Gitu. Jadi silakan tanya masing-masing pribadi kita. Kemudian saya lihat begini, kalau memang ini nggak terlalu penting gitu ya, mungkin tidak ditulis dalam Alkitab gitu, tapi ada ternyata, ya. Kita baca di 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 10. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas dan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas dan mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ingat, seluruh hidup kita itu adalah ibadah. Makanya di dalam persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi kita harus belajar dari firman Tuhan, ya, gitu. Jadi kita jangan berdasarkan logika atau berdasarkan tren sekarang gitu. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikian caranya perempuan kudus, ya, perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Kenapa Petrus menekankan gitu? Ini loh perempuan yang dahulu gitu. Apakah karena kita bilang begini, ini kan sudah zaman milenial, ini kan sudah tren gitu, kita nggak berpakaian seperti orang-orang dulu gitu, kita bebas berpakaian, bisa bebas. Tapi kenapa gitu Petrus katakan begini, sebab demikianlah caranya perempuan kudus dahulu berdandan. Artinya di sini Petrus mau menyampaikan, oke, stylenya nggak apa-apa misalnya gitu ya, gitu. Tetapi haruslah tetap indah dan sederhana gitu loh, indah dan sederhana gitu, nggak usah macam-macam gitu ya. Kita nanti akan menggali lebih dalam gitu. Dalam Timotius 2 ayat 15 juga dikatakan begini, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman, kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Jadi kita seorang wanita tidak disarankan untuk berpakaian yang mewah-mewah gitu. Tidak disarankan untuk berpakaian yang mewah-mewah. Tapi kita diminta untuk
menguduskan, untuk hidup di dalam pengudusan dalam segala kesederhanaan. Ya, bahkan untuk wanita-wanita yang seperti janda juga, sekalipun kamu punya banyak uang, katanya seperti ini, tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. 1 Timotius 5 ayat 6. Ya, jadi kalau seseorang hidupnya berlebih-lebihan, dia udah mati selama hidup. Matinya itu artinya secara rohnya gitu. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17, nah ini dia ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ya. Jadi, dan juga di Roma 9 ayat 20, di Amsal 31 ayat 30 berkata, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya. Jadi dalam perjanjian baru hal ini cukup ditekankan gitu ya. Kalau kita mau bandingkan perjanjian lama juga ada, bahkan lebih tegas dikatakan dalam Ulangan 22 ayat 5. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ya. Jadi bayangkan gitu ya. Bayangkan kalau misalnya kita berpakaian sesuka hati seperti dunia ini gitu loh. Apakah itu benar-benar memuliakan Tuhan? Imagine, bayangkan bahwa tubuh kita ini adalah baitnya Roh Kudus, tempat Roh Kudus berdiam. Apakah dengan cara berpakaian kita seperti itu benar-benar membuat Roh Kudus suka atau enggak? Gitu ya. Makanya dibilang sama Paulus gitu ya kepada jemaat di Roma. Dikatakan begini, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Gitu. Jadi, sekalipun kita masih tinggal di dalam dunia, gitu ya, tetapi kita jangan serupa seperti dunia. Bagaimana cara dunia ini berpakaian? Kita nggak boleh serupa. Bagaimana kita bisa menjadi terang kalau dari cara berpakaian kita pun kita tidak menjadi berkat? Ya. Karena belakangan ini banyak ya sedikit ini ya miris gitu dalam di gereja-gereja gitu ya. Ini jangankan kita berbicara gitu ya dalam keseharian kita. Tetapi di dalam gereja kita lihat banyak orang-orang Kristen gitu ya. Mereka datang beribadah tetapi berpakaian yang seksi, yang menunjukkan daerah-daerah vitalnya gitu ya. Dulu saya tidak memahami ini, saya juga pernah melakukan itu gitu. Bukan saya berarti dari awalnya udah ini gitu, tapi saya dulu juga gitu. Tapi sampai pada saat Tuhan mengajarkan saya gitu. Makanya dibilang begini, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Kalau secara rinci dikatakan di Amsal 31 ayat 25, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Jadi sebenarnya banyak ya di firman Tuhan itu yang menyatakan tentang cara berpakaian, cara kita berdandan sebagai seorang wanita gitu. Kenapa itu penting? Saya coba belajar dan tanya Roh Kudus, kenapa ya Roh Kudus ya gitu. Ternyata sebentar ya, di dalam ya. Jadi ketika saya bertanya itu, Tuhan bilang begini. Tuhan ingatkan mengenai kisah seorang ratu ya. Kalau teman-teman boleh ingat kisah seorang Raja Ahab, dia menikah dengan Isabel. Isabel itu adalah istrinya Ahab gitu ya, yang dia membunuh banyak nabi gitu ya. Pada saat itu Elia
menjadi nabi pada zamannya Raja Ahab itu gitu. Dan dicatat bahwa Isabel ini adalah nabiah palsu, dan dia juga merupakan prostitut, ya, pelacur gitu, prostitut. Kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 30, sampailah Yehu ke Israel. Ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasinyalah kepalanya, lalu ia mencenguk dari jendela. Kemudian saya bertanya, Tuhan, ini apa hubungannya gitu ya? Lalu Tuhan membawa saya, mengingatkan saya gitu dengan apa yang tertulis di dalam Wahyu 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Jadi apa yang dituliskan Wahyu ini bukan secara fisiknya nanti akan datang seorang Isabel, bukan, tetapi spirit atau pengaruh roh atau fungsi yang dulu dicatat dalam 2 raja-raja itu, yaitu Isabel, dan dalam gereja-gereja jemaat-jemaat Tuhan itu sedang ada. Dan hamba-hamba Tuhan itu mengizinkan itu terjadi gitu. Spirit seperti apa spirit yang dimiliki Isabel? Yaitu spirit prostitut salah satunya. Spirit yang juga mendominasi, ya. Ya, dia mendominasi Ahab sebagai seorang raja gitu. Spirit yang mendominasi suaminya. Tetapi di sini juga Tuhan katakan bahwa lihatlah sekarang di gereja banyak sekali wanita-wanita Allah, orang-orang Kristen yang berpakaian bertingkah laku seperti Isabel gitu ya. Mereka berpakaian yang tidak sopan gitu. Ingat ya, itu akan sangat berbahaya. Kalau kita lihat ya, nggak ada seorang prostitut itu yang pakai pakaian sederhana yang tertutup dan polos, nggak ada gitu. Semua prostitut itu memakai pakaian yang seksi, menggoda, dan ya kalau bisa seluruh wajahnya itu semua dipermak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk seduktif, tujuannya untuk menggoda, tujuannya untuk supaya dia di atraktif, supaya dia menarik perhatian orang gitu. Karena nggak ada mungkin gitu ya seorang ini tapi dia nggak pakai barang-barang yang tidak gitu, tapi dia akan berpakaian yang menunjukkan biasanya yang seksi-seksi lah ya. Para ladies tahulah kalau saya katakan pakaian yang seksi itu. Dan di dalam Matius 7 dikatakan bahwa seorang laki-laki kalau dia saya kurang ingat, tapi intinya firman itu bilang kalau misalnya laki-laki memandang seorang perempuan dan menginginkannya, memikirkannya gitu, dia sudah berzina. Bayangkan kalau kita seorang wanita terus kita berpakaian yang begitu seduktif, begitu gitu. Kita ada banyak laki-laki yang jatuh dalam dosa gitu. Ada banyak kaum pria yang jatuh dalam dosa. Terus kita berpikir begini, loh saya kan berpakaian ya karena saya mau tampil oke aja gitu. Saya bukan ada maksud untuk berusaha menggoda orang gitu. Tetapi apa yang kamu pakai akan menggoda. Ya walaupun dari hatimu kamu gak berniat, tetapi kenyataannya itu menggoda gitu. Dan ini sebenarnya bukan 100% dari kita. Saya percaya itu semuanya ada unsur, yaitu unsur dari setan gitu ya, yang menghasut, yang melakukan ini semua gitu. Makanya Isabel itu kan dikaitkan sebagai unclean spirit kalau misalnya dalam konteks Wahyu, bukan orangnya tetapi spirit itu gitu. Dan kalau kita izinkan ini di dalam gereja Tuhan, itulah Tuhan sangat marah. Tuhan sangat marah loh. Dalam jemaat yang ditulis dalam Wahyu ini, Tuhan sangat marah gitu, karena kamu membiarkan gitu. Hamba-hamba Tuhan mungkin tidak terlalu tidak terlalu menyampaikan ini kepada jemaat-jemaatnya gitu.
oke lah gitu ya. Kalau mungkin ada jemaat-jemaat baru gitu ya, mungkin mereka baru pertama sekali datang gereja gitu, mereka bukan orang yang langsung berubah secara karakternya gitu, tetapi itu perlu dituntun ya, perlu dituntun untuk supaya, makanya saya bilang tadi ya, Roh Kudus itu yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah, perlu dituntun. Tetapi buat teman-teman yang sudah mengenal, yang sudah percaya Yesus, coba tanya hatimu, tanya Tuhan, berdoa sama Tuhan, baca firman Tuhan. Ya kah Tuhan, apakah selama ini yang saya pakai berkenan? Apakah itu benar-benar tulus dari hati saya untuk memuliakan Tuhan? Ataukah justru itu tidak memuliakan nama Tuhan? Karena semakin kita berkata, aku mengasihi Tuhan, itu berarti kita belajar untuk menaati apa yang Ia kehendaki dalam kehidupan kita. Ya. Jadi buat teman-teman, para ladies, ya, butuh waktu untuk kita bisa benar-benar menyadari gitu ya, dan hanya pertolongan Roh Kudus yang akan menolong kita. So, buat teman-teman, ya saya pengen dengar gitu ya, apa komentar dari teman-teman semua para ladies terkait dengan topik ini. Tetapi mohon kita jangan saling memojokkan gitu. Jikalau misalnya mau memberikan masukan atau memberikan pendapat, silahkan dengan sopan dan santun, supaya tidak juga mengundang perdebatan gitu ya. Karena ini juga sifatnya kita saling sharing ya. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati kita.